warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Apriani. Saya mahasiswa dari Institut Medika Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan semester 5. Di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang Bapilnas yang berhubungan dengan penyakit ISPA dan diare pada anak serta PHBS. Disimak ya. Dibahas di sini yang pertama ISPA ya. ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. Biasanya yang diserang itu saluran pernapasan atas yang berupa hidung, sinus, faring, dan laring. Faktor resiko ISPA antara lain bayi usia 6 bulan sampai 1 tahun, anak yang lahirnya prematur dan mempunyai riwayat jantung bawaan atau penyakit paru-paru, anak yang kekebalan tubuhnya lemah, berada di tempat ramai, berada di dekat orang-orang yang proaktif, orang-orang di usia pertengahan, orang dewasa yang mengidap penyakit paru-paru, manula. Ada penyebab-penyebab ISPA. Yang pertama ada mikroorganisme dari adenovirus yang dapat menyebabkan pilek, bronkitis, serta pneumonia. Terus rhinovirus yang menyebabkan pilek, pneumokokus yang dapat menyebabkan meningitis dan pneumonia pada anak. Kemudian ada gejala-gejala ISPA. Yang pertama hidung tersumbat dan pilek, batuk kering, batuk berdahak, kemudian demam ringan, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, pusing, badan cepat, demamnya turun naik, bernapas cepat atau kesulitan bernapas, warna kebiruan pada kulit akibat kurangnya oksigen, gejala sinus seperti wajah terasa nyeri, hidung beringus, dan demam tinggi. Nah, untuk cara mendiagnosa ISPA ini ada 3 cara. Pertama, pemeriksaan laboratorium, kemudian di rongsen atau dengan sinar X-ray, kemudian pengambilan sampel dahak. Nah, kemudian ada komplikasi ISPA. Komplikasi yang dapat terjadi akibat ISPA antara lain gagal napas karena paru-paru berhenti berfungsi atau sulit berfungsi, dan gagal jantung yang komprehensif. Hal yang perlu digarisbawahi, komplikasi ISPA yang serius mengakibatkan kerusakan permanen pada paru-paru dan dapat menyebabkan kematian. Di sini ada cara pengobatan untuk ISPA. Yang pertama, minum air hangat agar dahaknya cair, kemudian minum obat-obatan untuk mengencerkan dahak, kemudian obat-obatan untuk meredakan nyeri serta demam, kemudian obat-obatan untuk meredakan pilek atau hidung tersumbatnya, kemudian obat-obatan untuk mengurangi peradangan dan pembekakan saluran pada pernapasan, kemudian obat-obatan atau antibiotik yang mengandung untuk membasmi bakteri penyebab infeksi tersebut. Nah, cara untuk mencegah terjadinya ISPA, jangan bawa anak Anda di keramaian, hindari perokok atau jangan duduk di dekat orang yang sedang merokok, sering berolahraga, minum dan makan makanan yang bergizi, olahraga yang rutin, kemudian jaga pola istirahat, kemudian mencuci tangan sebelum makan, kemudian menutup hidung, mulut dengan siku ketika bersin atau batuk, dan menghindari untuk memegang bagian area wajah agar terhindar dari penyebaran virus dan bakterinya. Yang kedua, pembahasan tentang diare. Diare itu adalah dengan tinja berbentuk cair atau encer atau sedikit berampas. Nah, frekuensi buang air besarnya lebih banyak dan berulang kali lebih dari 3 kali dan lebih banyak mengeluarkan cairan berupa air dibanding ampasnya. Nah, buang air besar tersebut dapat disertai lendir dan lendir darah. Orang yang mengalami diare terus-terusan akan mengalami dehidrasi, mulai dari dehidrasi ringan hingga dehidrasi berat. Nah, di sini ada tanda-tanda orang yang mengalami dehidrasi. Yang pertama, penderita sangat kehausan, penderita bisa demam atau badan berasa tidak enak, kemudian mulut lidah kering, bibir pecah-pecah, waktu kulit ditekan atau dipijat itu kembalinya lama atau elastisitasnya lama. Denyut nadinya sangat cepat, dan untuk anak bayi sampai usia 2 tahun itu masih terlihat ubun-ubunnya agak ke dalam atau longgak.
Jenis-jenis diare. Yang pertama ada diare akut, yaitu disebabkan oleh virus yang ditandai buang air besar yang lembek dan kebanyakan air. Frekuensinya 3 kali atau lebih. Nah, biasanya ini sampai 14 hari. Jika lebih dari 14 hari itu termasuk diare peristen. Nah, yang kedua ada diare yang bermasalah. Adalah diare yang disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, parasit. Biasanya itu diakibatkan dari alergi susu atau alergi protein. Nah, kemudian ada diare peristen. Diare akut yang menetap di mana titik sentral patogenesis diare tersebut adalah kerusakan mukosa usus. Diare peristen ini merupakan istilah yang dipakai di luar negeri yang menyatakan diare lebih dari 15 hari sampai 30 hari berlangsungnya. Nah, penyebab diare bisa dari infeksi virus, infeksi bakteri, alergi makanan, dan infeksi saluran pencernaan. Kemudian ada dari parasit, reaksi obat-obatan tertentu, kemudian penyakit inflamasi atau penyakit bawaan. Gejala dari diare, mulanya bayi akan menjadi cenderung gelisah, suhu tubuhnya naik, kemudian buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Buang air besarnya itu cair, sedikit ampas, dan banyak. Kemudian nafsu makannya berkurang, kehausan, sering menyusu, dan elastisitas pada kulitnya berkurang atau lama kembalinya. Nah, bayi akan lemas serta tidak berdaya karena mengalami dehidrasi akibat dari diare yang banyak atau diare yang sering. Faktor terjadinya diare itu bisa karena perilaku manusianya atau dari PHBS-nya, kemudian sanitasi lingkungannya, kemudian dari gizinya atau asupan makanannya, terus status sosial ekonominya, kemudian pengetahuan ibu tentang protein atau alergi pada suatu makanan. Nah, penularan diare itu dari makanan yang terpapar atau tercemar, kemudian air minum yang tercemar, lingkungan yang kotor, kemudian kontak langsung dengan penderita yang mengakibatkan bakterinya menempel dan adanya kuman penyebab diare. Nah, cara pencegahan diare itu cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, kemudian beri makan makanan pada anak yang bergizi. Biasakan anak meminum air bersih atau air yang sudah direbus terlebih dahulu. Hindari anak untuk main di sembarang tempat. Rawat mainan anak ketika anak bermain, awasi. Ketika anak menyusu dengan botol susu atau menggunakan susu formula, cuci bersih botol susunya, kemudian sterilisasikan sebelum dipakai. Saya akan membahas tentang PHBS-nya. PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, PHBS itu adalah perilaku kesehatan seseorang yang dilakukan dengan kesadaran diri sendiri sehingga keluarga dan anggota keluarganya terlindungi dari berbagai macam penyakit dan mampu menolong diri sendiri dan melindungi diri sendiri dari kesehatan, kemudian serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Nah, di sini ada 5 tatanan PHBS. Pertama, PHBS di sekolah, PHBS di lingkungan rumah atau di rumah tangga, kemudian PHBS di tempat kerja, kemudian PHBS di tempat umum, dan PHBS di fasilitas kesehatan. Itu adalah cuci tangan sebelum menggunakan barang atau melakukan aktivitas. Pertama sebelum makan dan sesudah makan, kemudian mencuci sayur-sayuran sebelum dimasak dan cara memasaknya hingga benar, kemudian meminum air yang sudah direbus atau yang sudah dimasak, kemudian tidak duduk sembarangan dan menjaga kebersihan di rumah, serta menjaga diri dari lingkungannya.